Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah berkat izin dan ridha Allah SWT kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan penuh barokah sehingga kita bisa menikmati hari-hari tersisa kita untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabat, tabi'in dan terusnya sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf agak terlambat. Saya dari Sukarame tadi ada pelantikan 3 cabang. Jadi cabang Sukarame, cabang induknya, kemudian cabang Tanjung Senang dan cabang Sukabumi. Kemudian ada pelantikan 5 ranting yang ada di Tanjung Senang. Nah, lengkap sudah Tanjung Senang ada 5 ranting. Nggak tahu sini kapan. Ya, mau nunggu segera ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyemangati pertemuan kita pada hari ini ada semboyan-semboyan dari ranting. Ya. Jadi kalau saya bilang ranting, jawabnya itu penting. Ya. Ranting itu penting. Kalau saya bilang cabang, berkembang. Cabang berkembang. Kalau saya bilang masjid, makmur memakmurkan. Kalau saya bilang Muhammadiyah, apa kira-kira jawabannya? Kalau saya bilang Muhammadiyah, bahagia surga, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Oke, Bang ya. Ranting. Penting. Ranting. Itu penting. Ranting. Itu penting. Cabang. Berkembang. Cabang. Berkembang. Cabang. Berkembang. Masjid. Makmur memakmurkan. Masjid. Makmur memakmurkan. Muhammadiyah. Bahagia dunia akhirat. Iya. Ya, jalannya untuk mencapai bahagia dan akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas tentang kemarin apa yang sudah kita bahas. Pada saat ini kita bicara masalah kafir. Ya, masalah kafir. Jadi bicara masalah kafir sudah jelas, ya, garisnya jelas. Dan dalam Al-Quran nggak bisa diganti dengan yang lainnya, ya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi bahasa Inggris sebenarnya. Apa itu? Cover ya. Cover kalau kita kan apa tidak terlihat lah ya. Menutup ya, menutup ya, menutup. Jadi kalau orang-orang Arab itu udah biasa dibilang kafir itu nggak marah. Tapi kalau orang Indonesia dibilang kafir ngamuk dia karena nggak tahu ya. Masih mending ya. Ya, menutup masih santun lah bahasa Islam itu. Coba kalau di kitab yang lain ya dibilang anak domba gitu ya. Dibilang anak domba itu wah kejam sekali dibilang anak domba. Itu domba yang tersesat. Tapi Muhammadiyah apa namanya Islam itu sangat sangat baik sekali. Lalu kenapa kok dicap kafir ya? Jadi yang kafir itu ya jelas adalah orang yang benar-benar dia itu tidak mau terima Allah, ya, tidak mau terima Allah sebagai Rabb-nya, itu kafir. Jadi ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy itu, ya, orang-orang Quraisy itu mengajak pada Rasulullah SAW bernegosiasi. Bernegosiasi masalah apa? Masalah ketuhanan ini. Negosiasinya bagaimana? Ditawarkan kepada Rasulullah. Hai Muhammad katanya. Kita ini kok mau ribut terus sih? Apa nggak bisa damai? Bisa kata Rasulullah.
Bagaimana kalau saya punya opsi? Kata orang-orang kafir ini. Kalau saya punya opsi, kira-kira mau nggak terima? Apa opsinya? Kata Rasulullah SAW. Opsi yang pertama, yaitu biarkan kami menyembah apa yang kami sembah. Biarkan kami menyembah apa yang kami sembah. Dan kita tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Bagaimana? Setuju nggak? Rasulullah diam. Lalu opsi yang kedua apa? Opsi yang kedua begini. Berhentilah berdakwah. Menyampaikan atau mencaci maki Tuhan kami. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu kan yang terkenalnya itu ada Lata, ada Uzza ya. Itu yang terkenalnya Lata dan Uzza. Gak usah dicaci maki Tuhan-Tuhan kami itu. Toh tujuan kita itu sama kan. Nah itu yang disampaikan pada zaman sekarang, di Budi sekarang ya begitu ya. Agama itu kan sama. Sama-sama mencari kebaikan. Sama-sama mencari surga. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi nggak usah saling ganggu. Oh gitu. Jadi tidak usah saling mengganggu. Bagaimana? Yang jelas, kalau kamu mau ngomong sama Rasulullah, ya, kalau Muhammad mau, silahkan. Mau apa? Kekayaan. Saya jadikan, kata orang Quraisy itu, orang yang paling kaya di dunia ini. Tidak ada tandingannya. Kita jadikan. Yang kedua, pilih orang Arab yang paling cantik. Silahkan mau berapa saja. Tidak usah pakai mahar-mahar. Kalau biasa kan orang Arab maharnya lumayan ya. Gak usah pakai mahar-mahar. Berapa saja. Gimana? Kata orang-orang Quraisy. Lalu ada lagi. Ada yang selanjutnya itu tadi. Tidak mengganggu. Rasulullah tidak memberikan jawaban. Yang kemudian Rasulullah setelah itu memberi jawaban, maaf, harta saya tidak memerlukan harta itu. Kekayaan saya tidak perlukan kekayaan. Sudah cukup bagi saya. Ya, tentunya orang Quraisy juga tahu bahwa Khadijah juga pada saatnya zamannya adalah merupakan orang yang paling kaya. Jadi nggak perlu lagi. Oh, masalah perempuan. Khadijah pada masanya adalah orang yang paling cantik di masa itu. Janda paling cantik di masa itu. Jadi nggak perlu nih. Putus asa lah. Selang beberapa waktu, kemudian datang lagi orang Quraisy ini menemui Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada jalan lain. Kalau memang nggak mau dua itu sudah begini aja lah katanya. Kita damai, nggak usah ribut-ribut lah. Bagaimana kalau 1 tahun Muhammad ikut kami? Ikut gimana kata Rasulullah? Yaitu nyembah Tuhan-Tuhan kami. Oh gitu. Nyembah Tuhan-Tuhan kami. Lalu, nah nanti 1 tahun kemudian kami menyembah Tuhanmu. Gimana? Rasulullah diam. Nah Rasulullah diam. Biasa diamnya Rasulullah itu menunggu wahyu. Jadi sebelum wahyu turun, perlu ilustrasi kita bahwa patung-patung di seputaran Ka'bah itu, Mekah itu, ya, Baitullah itu sebelum ditundukkan Rasul, lebih dari 360-an patung. Di sekitar itu yang paling hebat itu ada Lata dan Uzza. Dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian kafilah-kafilah itu juga punya sesembahan-sesembahan.
punya sesembahan-sesembahan itu. Nah, kemudian di samping sesembahan itu, di rumahnya itu punya sesembahan-sesembahan. Tiap rumah sudah ada dari zaman itu. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan, satu budaya di sana. Nah, kemudian dalam minta tempo itu, kemudian Rasulullah SAW mendapatlah, wah, kira-kira apa suratnya? Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidu nama a'bud. Lakum dinukum waliya. Nah, jelas Rasulullah lalu sampaikan, ya. Jadi jelas orang kafir itu, ya, memang sebutan dalam Al-Quran, nggak bisa diganti dengan yang lain. Wah, diperhalus, nggak ada diperhalus, nggak bisa diperhalus. Dan memang sudah itu ketetapannya dari Allah. Dan itu adalah bahasa yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Kafir. Nah, artinya apa? Bahwa jelas ketentuannya bahwa orang kafir itu akan selalu mengganggu kita, menggoda kita. Sampai kapanpun. Nah, untuk itu memang perlu ada kewaspadaan bagi kita. Maka di akhir ayat dikatakan, lakum dinukum waliyah. Jadi nggak bisa disamakan, semua agama itu nggak bisa. Walaupun pengertian daripada agama itu kalau kita kotak-katik juga tidak tepat. Tepatnya itu adalah dinullah, dinul nasihat, ya. Tidak bisa din itu disamakan, tetapi ya oke lah. Nggak ada bahasa yang setara, yang sepadan di Indonesia itu, ya sudah agama. Sementara kita paham bahwa agama itu asal katanya dari a dan gama. A itu tidak, gama itu kocar kacir atau kacau. Jadi agama itu adalah satu aturan, satu ketentuan, ya, yang tidak kocar kacir. Kalau dia kocar kacir, ya bukan. Nah, Al-Quran itu tidak siap saat berubah, sudah dari dulu tidak pernah berubah. Tapi coba perhatikan kitab yang lain. Menyesuaikan, menyesuaikan, menyesuaikan. Nah, sementara kalau Al-Quran tidak, sudah jelas. Ya. Hanya kita saja yang tidak memahami bahasanya itu. Tapi kalau kita pahami, sudah. Nah, berkait dengan itu, ya, ada salah satu surat, ya, dalam Al-Quran. Tapi sebelum itu kita ingat bahwa orang-orang sekarang kenapa menyamakan agama itu sama dengan yang lain? Tapi sama-sama mencari surga, kemudian diidentikan dengan yang lain. Padahal tidak begitu kan? Bahwa agama udah jelas aturannya, ya. Sampai akhirnya apa? Ada istilah agama samawi, ada agama duniawi. Artinya ada agama yang memang dari wahyu, ada agama yang memang rekayasa buatan dari manusia. Lalu timbul satu pertanyaan. Orang-orang Quraisy juga dari dulu sudah menanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, katanya, kenapa itu kok umat Islam itu nyembah Ka'bah? Kami nyembah patung, apa bedanya? Kami menyembah matahari, apa bedanya? Kami menyembah ini, apa bedanya? Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
di ilafi Quraisy ilafihim rihlata sita iwas saif fal ya'budu rabbaha zal bait. Fal ya'budu rabbaha zal bait, ada 3 makna di sana. Nah, sebelum 3 makna itu, jadi ada, ingat tentara Abraha dalam surat Al-Fil, nanti lebih khusus kita akan kaji di sana. Tapi yang kita ambil sebagiannya saja. Abraha itu datang ke sana merampas onta dan akan menghancurkan Ka'bah. Dengan tentaranya tentara gajah. Di antara gajah-gajah itu ada gajah yang paling hebat yang dikendarai oleh Abraha. Nah, gajah itu diberi nama Mahmud. Nah, jadi jangan salah ya, namanya Mahmud ya. Tentara paling hebat itu Mahmud. Hah? Mahmud bukan. Mahmud bukan Mahmud. Mahmud. Lalu setelah dia merampok semua unta masyarakat Quraisy itu, datanglah paman kakek Nabi, siapa namanya? Abdul Muthalib. Nemui Abraha. Karena begitu segannya dengan Abdul Muthalib ini, turun dia dari gajahnya itu. Kemudian nunduk karena sangat segan. Nah, kemudian ditanya, apa maunya? Mau saya itu hanya satu. Hanya satu. Apa? Mudah-mudahan bisa saya kabulkan. Pikiran si Abraha ini, wah jangan-jangan supaya tidak menyerang itu. Tapi Abraha sudah punya pikiran yang lain kan. Bagaimanapun tetap akan dihancurkan itu Ka'bah. Kenapa dia akan menghancurkan Ka'bah itu? Karena itu adalah merupakan pusat persatuan orang-orang Quraisy pada masa itu. Yaitu nanti akan menjadi persatuan manusia. Itu turun-temurun dari dulu. Itu tetap akan dihancurkan. Lalu apa yang dikatakan oleh kakek Nabi ini? Nggak banyak, hanya satu. Kira-kira apa? Hah? Kenapa? Ah iya, sudah pernah dengar berarti ya ceritanya. Pulangkan onta saya. Sebanyak 200 onta yang punya dia itu. Minta dipulangkan. Wah, kaget. Ya, Abrahanya kaget ini. Loh, langsung berdiri si Abraha ini. Lucu katanya. Masanya minta onta dikembalikan. Enggak sayang itu. Ka'bah mau saya hancurkan dengan pasukan saya ini. Wah, enggak, kata Abu Talib. Abu Muthalib. Loh, kenapa? Wah, itu sudah ada yang jaganya, Allah. Ya, ada yang menguasainya itu. Ada yang punya. Kalau onta itu milik saya. Itu saya akan ambil, nggak salah. Kita mengambil haknya. Wah, akhirnya Abrahanya marah, maju pasukannya semua itu. Ya. Nah, ontanya ini, gajahnya ini maju ke depan. Nah, sudah sampai depan Ka'bah, si Mahmud ini tadi suruh maju gak mau dia, dipukul-pukul gak mau, dicambuk-cambuk gak mau. Tapi kalau dibelokkan ke kiri mau, ke kanan mau, mundur mau, tapi suruh maju gak mau. Nah, singkat cerita, ada burung ababil, kabullah Mahmud itu. Jadi Mahmud tuh gak kena sebenarnya, yang lainnya yang kena. Nah, Mahmud aman. Jadi nama Mahmud itu bagus juga, jadi pelindung juga. Nah ini sangat luar biasa. Jadi hikmah daripada kata-kata yang ditermuat dalam Al-Quran itu, ya,
Minimal ada 3 hal. Yang pertama yang harus dipahami bahwa semua sesembahan yang selain Allah maka akan terabaikan, akan tersia-siakan. Nah ini hikmah yang pertama. Maka model patung bagaimanapun hebatnya, bagaimana hanya Allah. Lalu kenapa kok kita dianjurkan untuk bukan menyembah Ka'bah? Ka'bah itu kata para ulama nantinya adalah sebagai alat pemersatu. Ya. Maka kalau kita ingat ceritanya Umar, ya, pada saat dia melaksanakan haji kemudian mencium Hajar Aswad, dia katakan kalau ini bukan karena perintah daripada Allah, maka tidak akan dia lakukan itu. Cuma karena itu perintah Allah, maka dia lakukan. Jadi Baitullah itu adalah merupakan alat pemersatu. Bukan itu yang disembah. Bukan itu. Ya, mari. Jadi merupakan alat saja. Coba hikmahnya. Seluruh dunia, ya, dimanapun dia berada di belahan dunia ini, maka arahnya adalah ke Baitullah. Walaupun sebelumnya di Baitul Maqdis, kemudian dialihkan ke sana. Nah ini kenapa? Karena Allah SWT menunjukkan kekuasaannya bahwa siapapun yang akan melaksanakan kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada alat pemersatu. Maka Allah SWT sudah menegaskan hal tersebut. Untuk bagaimana kita bersatu umat Islam itu dari manapun juga. Nah, hasil penelitian pada saat ini kita tahu bahwa seandainya ya itu berhenti orang yang tawaf di sana, maka berhentilah dunia ini. Maka itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi tidak akan pernah berhenti terus-menerus dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau sudah sampai berhenti itu, maka ini adalah merupakan tanda-tandanya. Nah, ini adalah merupakan akidah yang harus dipertahankan. Untuk bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bertakwa secara utuh, mengesampingkan yang lain. Jadi jangan diputar balikkan. Wah, agama itu sama. Tuhan kita juga sama. Tujuannya kok sama? Enggak bisa. Diputar balikkan seperti sekarang terjadi. Kalau itu terjadi, maka tunggu peringatan dari Allah. Ini yang disebut dengan kafir. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah dengan yang lain. Nah ini banyak terjadi. Di dunia modern ini pun masih. Ya. Orang Islam, kalau ada orang Islam, ya, kalau orang Islam masih mengaku yang lain, namanya musyrik. Maka dia juga masuk neraka kalau tidak bertobat. Tapi kalau kafir sudah jelas. Jelas berbeda. Tapi kalau dia musyrik, sebelum ajal tiba dan dia tobat, maka tobatan nasuhanya diterima. Nah inilah pembeda antara yang kafir dengan musyrik. Nah banyak terjadi sekarang, ya, banyak terjadi. Dan itu terwariskan dari waktu ke waktu sampai saat ini. Dia meyakini Allah SWT, tapi dia masih pakai perantara-perantara yang lain. Ya contoh sederhana, sudah saya pernah ungkapkan, sudah mengucapkan salam, pasrah dengan Allah SWT, keselamatan,
tetapi dikecilkan lagi dengan ucapan salam-salam yang lain. Ini salah satu ciri bahwa kita orang Islam tetapi masih melakukan hal-hal kesyirikan. Masih musyrik. Nah, inilah yang diberantas oleh Muhammadiyah. Kalau pasrah total sama Allah SWT, jangan pakai perantara yang lainnya. Nah, ini banyak terjadi kalau dijelaskan nggak mau, marah. Ya, marah kalau kita jelaskan. Dengan berbagai macam alasan, berbagai macam argumentasi, ya, dengan berbagai macam pola pikir yang mereka pakai, struktur pemikiran yang juga keliru. Nah, ini akhirnya terus-menerus dipelihara, ya. Karena apa? Ya memang setan itu sangat pandai, karena kita tahu setan itu tidak pernah mati. Seperti saya katakan di awal, bahwa ada, ya, musuh kita itu yang nyata dan musuh tidak nyata. Musuh nyata gampang kita ngelawannya, tapi juga susah, ada yang susah. Bagi yang imannya sudah kuat, berani dia melawannya. Tapi bagi iman yang lemah, tidak berani. Tidak punya kekuatan. Maka ada strata yang dibuat. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran, itu dirubah dengan tangan. Oh, nggak mampu dengan tangan, tangan dimaknakan kekuasaan dan sebagainya, maka sekarang orang berebut untuk menguasai. Untuk merebut kekuasaan dengan berbagai macam level. Presiden harus rebut, anggota dewan direbut, bupati, gubernur direbut, kepala RT rebut dan sebagainya direbut. Nah, rebutan-rebutan yang semacam itu tergantung tadi niatnya. Kalau itu sudah direbut, mampu nggak kita melaksanakan itu sebelum sistemnya dirubah? Selagi sistemnya masih semacam itu, ya tidak akan bisa juga. Maka harus dirubah juga sistemnya. Nah, ada yang punya prinsip, ya udah direbut dulu nanti sistemnya kita rubah. Nah, kalau yang mayoritas menguasai di situ, kurang apa hebatnya zaman reformasi. Tapi nyatanya, ya nggak bisa. Karena apa? Yang menguasai parlemen itu orang lain. Nah, sekarang silakan yang hobi politik tapi niatnya diluruskan. Maka Muhammadiyah akhirnya memberi kesempatan itu. Memberi kesempatan, silakan. Tapi jangan cawe-cawe Muhammadiyah. Jangan bawa-bawa Muhammadiyah. Ya, silakan masing-masing. Kita dukung. Tetapi tidak boleh bawa nama Muhammadiyah. Kekuasaan direbut. Nah, kekuasaan di tempat kita ini ada legislatif, ada yudikatif, dan eksekutif. Ya. Nah, ini silakan. Karena kalau memang sudah menguasai itu ya mudah sih, mudah. Kita lihat banyak contoh, ya. Tapi walaupun ada kendalanya tetap akan ada. Kemudian yang kedua, kalau nggak bisa dengan lisan, nah ini salah satu kita, lisan kita ini adalah harus kita sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi kalau kafir ya jelas kafir, sudah jelas, nggak ada kompromi, ya. Nah, syarat untuk bisa dikatakan kafir dalam Islam sudah jelas, yaitu tidak mengakui daripada Allah SWT, tidak mengakui Nabi, ya kan? Tidak mengakui kitab Al-Quran, ya kan? Itu sudah jelas. Nah, rentetan itu, maka Islam sudah cukup memberikan batasan, ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu-malu, ya. Ya kalau enggak ya diam saja, nanti ya itu adalah merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, tinggal kita mau lisan atau diam, ya. Ya, apalagi zaman medsos ini, nah kita melihat kemungkaran itu mau diam atau tidak, ya. Nah, kemudian kalau kafir dalam Islam, karena tadi sudah jelas, ada kafir dalam Islam juga, yaitu yang disebut musyrik juga. Itu kafir juga. Tapi kalau kita bilang kafir, marah dia kan? Marah. Apa katanya? Iya kan? Nah, apalagi orang di luar Islam sekarang, sudah karena orang Islam sendiri yang motor yang ngembangkan itu, ya ikut, pada ngikut juga. Padahal sudah jelas aturannya.
Sudah aturan mainnya sudah jelas. Allah sudah menjustifikasi yang kafir itu begini, yang muslim itu begini. Nah ini jelas. Apalagi pakai istilah non dan muslim. Nah ini. Ya kalau memang nggak ada ya sudah lebih baik diam saja. Tapi kita berdoa itu adalah merupakan selemah-lemahnya iman, itu merupakan yang ketiga. Ya nggak apa-apa itu jadi lemah, tapi ya sama dengan sekarang saudara-saudara kita di Palestina, ya orang-orang kafir Israel itu wah luar biasa itu membantai, ya. Ya, tapi kita kan umat Islam sudah terbiasa dengan produk-produk untuk nyetop produknya di Malaysia bisa bersukses karena kompak umat Islam di Malaysia. Nah di Indonesia, wah susah banget. Coba produk kita hampir semuanya tidak terlepas dari produk-produk Israel itu kan, ya hampir tidak terlepas. Ya mulai dari minyak goreng, sampo, ya kemudian minuman, ya obat-obatan macam-macam, ya itu memang mereka begitu caranya, cara orang kafir itu, ya sampai vaksin yang haji pun dulu, ya ada karena yang menemukan bukan orang Islam sehingga tidak ada campuran yang lainnya. Tapi sekarang sudah ada, tapi justru tidak dikembangkan. Nah inilah fenomena yang terjadi. Bagaimana kita harus tegas, ya. Dan sekali lagi orang kafir itu tidak akan pernah senang melihat kita bahagia. Tidak akan pernah senang kita mengabdi kepada Allah SWT. Tidak akan pernah senang melihat kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Maka banyak usaha-usaha itu. Nah, untuk itu memang perlu ada kewaspadaan. Harus membentengi diri kita dengan akidah akidah kita yang kuat. Nah, dua hal ini yaitu kafir dan musyrik ini adalah juga merupakan musuh dalam akidah. Nah, kalau kita mau terus-menerus dibully terus, ya silakan saja. Ya. Maka untuk bentengi itu jalannya yaitu innallazina amanu wa amilus solihat watawa saubil watawa so ya dengan sabar. Gak boleh kita buru-buru juga untuk merubah itu. Maka perintah Allah SWT untuk melaksanakan suatu aktivitas pendekatan diri kepada Allah secara total, yaitu dengan menegakkan sholat. Dan percayalah, orang kafir itu sudah dicap oleh Allah SWT dengan ucapan khatamallahu ala qulubuhum wa ala sam'ihim wa ala absori walahum azabun. Jadi itu Bapak Ibu pemantik kita kalau mau diskusi kita dalam masalah ini, yaitu Rasulullah sudah menegaskan bahwa kafir itu jelas dalam kekafirannya, tinggal kita, ya. Dan mereka tidak akan pernah senang melihat kita bahagia. Baik, sementara itu silakan. Ya, silakan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan kafir, tapi ada juga disebutkan ahli kitab. Jadi bedanya gimana? Ya. Ada lagi yang lain? Belum? Ya, hanya satu. Masih ada waktu berapa? Panjang? Ya. Cukup lumayan. Silakan. Ya. Ya.
Ya. Ya. Masih ada? Ibu-ibu, silakan kalau ada sekalian. Nggak ada? Cukup? Baik. Baik. Jadi yang pertama. Yang pertama itu bagaimana dengan ahli kitab? Kalau kita merujuk kepada zalikal kita bula roy bafi. Nah, jadi Al-Quran juga merupakan kitab, Pak. Nah, jadi kalau kita bicara masalah kitab, itu ada Al-Quran, kemudian ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Ya, itulah kitab. Nah, sekarang apa bedanya ahli kitab dengan ahli kafir atau kafir? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, ahli kitab itu ada yang kafir, ada yang tidak. Yang mana yang kafir? Yang dia menolak apa yang tertuang dalam isi kitab itu. Isi Zabur, isi Taurat, isi Injil, termasuk diantaranya isi Al-Quran. Secara umum begitu. Nah, kitab itu adalah tiga itu kalau dimasukkan kitab di situ. Tapi ahli kitab yang dimaksudkan di sini juga adalah merupakan di luar Al-Quran. Ada pendapat yang mengatakan itu di luar Al-Quran. Yaitu ada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, mereka yang tetap konsisten memegang itu di zamannya, itu ahli kitab. Tapi kalau sekarang, bukan ahli kitab lagi. Ahli pembohongan. Ya kan? Karena kitabnya dibohongi. Makanya banyak orang-orang yang setelah mempelajari tentang sejarah penulisan kitabnya masing-masing, mereka kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali pada Al-Quran. Sampai hari ini ada yang pernah mengatakan menemukan kitab Injil dengan bahasa Ibrani yang terkenal dengan istilah Injil Barnaba. Ya, Injil Barnaba. Ya. Nah, persoalannya apakah itu adalah tulisan asli daripada Isa alaihissalam setelah diridiki? Bukan, tetapi asistennya. Nah, kemudian dia menyamakan juga. Loh, Nabi Muhammad itu kan juga nggak bisa nulis. Nah, nggak bisa nulis. Loh, sama dong, apa bedanya? Nah, kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari Injil Barnaba, isinya, itu ternyata tidak ada yang keliru. Karena apa? Di akhir surat itu dikatakan bahwa akan muncul atau akan datang seorang nabi dengan tanda-tanda A, B, C. Dan itu pernah terjadi pada saat Rasulullah SAW itu pergi ke Yerusalem, bertemu dengan seorang pendeta yang benar-benar masih berpegang teguh kepada itu, dijelaskan kemudian Rasulullah disuruh, paman Nabi disuruh bawanya pulang karena takut nanti di dibully banyak orang, sehingga diselamatkan. Nah, itu rekayasa Allah. Ya, rekayasa Allah. Nah, itu artinya ada yang benar, tapi kalau ahli kitabnya sekarang, ya, baik yang Taurat, Zabur, dan lain sebagainya, apalagi kitab-kitab yang lain. Nah, sekarang kan banyak orang menyamakan, nah itu maksudnya ahli kitab itu kan semua kitab. Nah, ada yang menerjemahkan itu, ada 3 terjemahan kan. Jadi ada terjemahan yang pertama itu disebutkan zalikal kitabul la raiba fihi, itu adalah
kitab, semua kitab. Jadi ada yang menafsirkan semua kitab, kitab apa saja yang dibuat oleh manusia dari zaman purba, zaman dahulu. Nah, kitab apa saja itu menjadi petunjuk. Ya benar, ada benarnya. Petunjuk apa? Petunjuk bagi yang mau mempelajarinya, sekalipun sesat, gitu loh. Iya kan? Sekalipun sesat. Benar petunjuk. Kan ada kitab-kitab masalah-masalah ilmu-ilmu hitam dan sebagainya kan banyak. Nah, seperti saya katakan, saya sendiri pernah diwariskan satu kamar itu 3x4 buku-buku yang terkait dengan itu. Ada bahasa Banten, ada bahasa Lampung, ada bahasa Arab Melayu, ya, ada bahasa Sanskerta, ada tulisannya tulisan Lampung, ada tulisan Jawa, ada tulisan apa namanya Sulawesi, aksara Sulawesi, aksara Medan, lengkap itu, ya. Ya, itu juga kitab-kitab kan. Kalau kitab diartikan secara umum. Tapi kalau kitab secara khusus ada kitab suci. Kitab suci sudah jelas. Hanya Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, jadi persoalan sekarang Taurat, Injil, dan Zabur, apakah masih ada yang asli? Pada saatnya saya yakin akan ditemukan karena sudah beberapa penelitian, ya, sudah ada yang menemukan keasliannya, berada di salah satu gua yang terjaga dan sebagainya. Nah ini. Nah sementara Al-Quran tidak disembunyikan, ditulis. Ya walaupun penulisannya tidak semula kan tidak seperti yang kita baca sekarang, ada harakatnya, itu tidak ada. Ya, ditulis di tulang belulang, di pepohon dan sebagainya. Ya kemudian dia tuh, nah kebanyakan banyak dihafal, ya banyak dihafal. Sementara kitab yang lain sulit menghafalnya. Kalau kita tanya dengan para pendeta yang wah, susah ngapalnya, Al-Quran lebih mudah ketimbang yang lain. Berarti kan berbeda di situ. Ya, ya mantra-mantra kitab-kitab zaman dulu ya gampang, tapi ya gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah. Bisa dihafal juga. Ya, bisa dihafal juga. Nah, sekarang bedanya dengan orang kafir gimana? Kalau kafir, nah mereka mengingkari kitab-kitab yang asli dari Allah SWT, itu kafir. Nah, orang-orang yang kafir di sini yang tertutup hatinya untuk menerima kebenaran isi daripada kitab-kitab itu. Jadi itulah yang dikatakan kafir, kafir terhadap apa yang seharusnya. Yang jelas intinya seharusnya hanya berpasrah diri, bermohon kepada Allah SWT, tapi dia tidak bermohon kepada Allah SWT. Sementara kitab itu adalah merupakan turunan dari Allah SWT yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah itu artinya. Itu yang di situ. Jadi bedanya ahli kitab dengan kafir. Tidak, ahli kitab sekarang ya sudah semuanya sudah dipastikan kafir kan gitu. Jadi ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab zaman sebelum Rasulullah SAW. Kalau ahli kitab sekarang tidak bisa. Ya. Nah tapi akan dipukul sama mereka, ya kan? Para orientalis, ya. Wah kalau gitu Islam juga dibilang kafir. Nah itu berbeda kan khusus. Nah, Al-Quran berbeda dengan yang lain. Nah itu. Apa bedanya? Yaitu silahkan ditantang sama Allah, kalau kamu bisa membuat satu ayat aja yang serupa dengan itu, monggo. Silahkan menggunakan tintanya itu air laut. Sebanyak air laut itu kalau yang bisa. Kan pernah di zaman Rasulullah ada yang coba-coba membuat, ya kan? Nyatanya tidak mampu. Satu ayat saja tidak mampu. Ya, tidak mampu. Nah ini satu bukti bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah. Jadi itu ya bedanya antara uh, ahli kitab dengan kafir. Jadi kafir lebih cenderung kepada orang yang melakukan dualisme terhadap Allah atau bahasa sinkritisme, ya sinkritisme dengan Allah SWT, ya mengaku Tuhan-Tuhan yang lain walaupun mengakui Allah tapi masih mengaku Tuhan-Tuhan yang lain, itu berarti sudah dalam keadaan kafir. Nah, kalau orang Islam yang masih begitu berarti tatarannya adalah musyrik. Tapi kalau dia bukan orang Islam,
yang tadi mengaku ahli kitab, maka orang itulah dia. Jadi lebih cenderung pada orangnya daripada perilaku yang menyimpang itu tadi. Nah, ada yang belum jelas? Ada yang masih ganjil? Pembelian orang itu halal bagi Islam. Ya, Itu bener apa enggak itu? ya benar ya. Kalau ahli kitabnya ahli kitab sebelum Rasul. Nah, tapi kalau ahli kitab sekarang ya nggak bisa. Pakai apa dia? Kan gitu. Nah, ahli kitab sebelum Rasul. Tapi kalau ahli kitabnya sekarang nggak bisa. Tidak halal. Walaupun dia misalkan orang lain beragama lain mengucap Bismillah itu nggak bisa diterima karena dia syaratnya harus syahadat dulu kan, masuk Islam dulu. Nah itu makanya perlu kewaspadaan kita kan. Makanya kalau kita mana lebih baik kita potong sendiri kan gitu. Ya. Karena dia bukan dengan nama Allah, nama dewa mereka kan itu. Bahkan tidak menyebutkan apa-apa, dia potong saja kan. Nah, jadi ahli kitab sebelum itu halal, ya kan. Tapi setelah Rasul kemari ya tidak halal lagi. Gimana? Ya baik. Kemudian terkait dengan eh, orang-orang sekarang banyak mohon doa. Padahal doa yang paling utama itu adalah kita langsung kepada Allah SWT. Kemudian minta doakan orang lain boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabnya? Waalaikumsalam. Itu balik nggak ke kita? Balik nggak? Balik ke kita. Kita doakan, ya Allah mudah-mudahan kamu sehat. Balik nggak ke kita? Balik. Semua apa yang kita doakan kepada orang lain itu balik ke kita. Sama aja dengan kita mendoakan diri kita sendiri. Nah, jadi boleh. Nah, mendoakan, minta doakan. Ya, sebaiknya gak usah minta lah. Seorang kalau aduh udah salam itu aja sudah anu, gak usah minta. Jadi orang Islam yang baik itu ya gak usah minta apa namanya kepada orang lain. Orang lain udah nggak ngerti gitu loh. Ya itu kan apa sih sama Islam kan begitu kan? Ya, dalam hati kita kan sudah anu, misalkan si anu, ya Allah mudah-mudahan dia jadi. Itu adalah merupakan doa kita. Tidak harus dengan kiai yang dianggap dekat, enggak. Ya itu kalau anu kan silaturahmi kan penting. Ya silaturahminya. Nah, sebenarnya kita datang situ aja sebenarnya sudah tahu kiainya itu juga sudah tahu. Ya sama dengan kita sama kita ini kita datang, nah kita doakan walaupun kita nggak ucapkan. Doa yang paling bagus itu tidak perlu kita ucapkan kan. Nah, kecuali ada hal-hal yang perlu diucapkan. Salam. Salam itu harus diucapkan. Ya. Sama dengan begini, yang sering terbudaya ya di anu mensos-mensos. Uh, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan saudara kita husnul khotimah. Itu keliru nggak kira-kira? Keliru. Ya kita doakan ini masih hidup. Kalau sudah meninggal sudah jelas anunya. Dia husnul atau tidak itu sudah jelas. Sudah selesai kan? Tapi kita sibuk. Yang lebih parah lagi kita ucapkan di situ di medsos karena takut apalagi yang pejabat. Kalau saya nggak pernah sampai detik ini saya nggak pernah ya mengucapkan itu. Karena apa? Apa orang yang kita ucapkan itu kan ngapa nggak japri aja dengan orangnya langsung? Ya kan? Cari nomornya kalau nggak ada. Loh, orangnya sudah nggak anu, ngapain kita ucapin kan? Iya kan? Nah ini kadang-kadang ada ya. Kita itu ya belum belum memahami yang seharusnya bagaimana. Ya, yang mengucapkan salam, ya udah salam kita jawab salam. Ya, ada ucapannya langsung kita jawab, ada yang tidak. Ya, tapi ada orang yang tidak puas kita. Mungkin kalau sama-sama di medsos kita paham kan. Orang ini kalau nggak kita ucapkan salam, padahal kan orang ucapkan salam, misalnya Pak Suri ucapkan salam atau Pak atau mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan langsung kita dalam hati kita jawab waalaikumsalam kan, pasti kan, walaupun tidak kita tuliskan. Tapi ada yang tidak puas kalau nggak kita tuliskan kan. Ya karena kita udah tahu karakternya kita tulis aja kan gitu kan. Iya kan? Nah ini yang kadang-kadang kita eh, jadi itu ya. Jadi silakan saja misalnya gitu sudah seharusnya begitu. Tapi kan kadang-kadang publikasi itu kan sangat penting kadang-kadang ya enggak? Kenapa nyalon ya? Ya nggak apa-apa. Ya, doakan anu sama kawan-kawan. Jadi sebenarnya orang datang ke sini udah tahu oh itu minta dukungan kita. Sudah kita dukung kan gitu kan. Kita dukung. Ya sudah tahu nggak usah kita anukan. Tapi ada orang yang memang pengen dipublikasikan ya. Jadi memang ya boleh-boleh saja. Ya kita berbuat baik itu dibalas kebaikan yang sama itu boleh. Berlebih boleh. Sangat berlebih itu boleh.
Jadi orang berbuat baik dengan kita balas sama, itu boleh. Ya nggak boleh kita orang berbuat baik kita balas kejahatan, itu zolim namanya. Nanti bahasan zolim. Nggak boleh. Jadi orang sudah berbuat baik dengan kita balas kebaikan. Itu setimpal. Kita balas lebih boleh, lebih bagus. Makanya salam itu kalau kita berguru kepada ucapan salam, ya salam itu kalau kita ucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, itu hanya satu kan. Tapi kalau kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah, dapat dua. Kalau kita jawab dengan lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat tiga. Tinggal kita milih mau sama satu, mau dua, atau mau tiga, ya kan? Nah ini, nah ini adalah yang ya. Ah, Nah, sekarang yang berkaitan dengan papan segala. ah, Itu kalau saya lihat kalau kebetulan papanya yang punya, anaknya pejabat. ah, Itu papan banyak panjang jalan itu sampai nggak muat. ah. Nah, apa itu kalau pikiran saya, apa yang belajar? Tapi ya namanya sudah jadi biasa. Itu dari ujung sana sampai ujung ini nggak muat. Papan itu kalau pejabat, kalau orang biasa. Nggak pernah. Tidak termasuk kategori tadi apa semua yang survei ada yang karena pejabat apakah lebih baik itu kalau kita ikut saja Ya. Baik. Jadi kalau di Muhammadiyah, seingat saya dari saya kecil sampai sekarang nggak pernah itu buat itu ya. Jadi sudah tegas ya. Kalau kita lihat HPT lagi nanti tidak nggak boleh kita begitu. Walaupun kita lihat anak-anak muda sekarang ya dengan alasan pergaulan ya, saya lihat sudah mulai anak-anak muda ya pada begitu. Nggak usah diikuti lah. Sekarang lebih utama nggak kira-kira begini. Kalau kita bicara masalah ada fikih prioritas namanya, ya ada fikih prioritas, ya ada fikih prioritas ini ada misalkan sudah terseleksi dari sekian puluh pilihan, kemudian terkerucut dua. Mana yang lebih utama? Nah, sering saya katakan ada wajib, ada sunnah, ada sunnah, ada sunnah, ada mubah dan seterusnya. Nah itu yang lebih utama mana? Nah kalau itu tadi, coba kalau kita berpikir sehat, ya kan? Bagaimana kalau itu kita kumpulkan uangnya, kita berikan kepada yatim piatu untuk atas nama beliau, apa nggak lebih utama? Ya kan lebih utama kan? Nah, kita belikan Al-Quran untuk para hafiz. Kan banyak orang yang susah, makan aja susah, ya kan? Apa nggak lebih utama? Nah, tapi kenapa? Ya kalau dikirim ya lain halnya. Ya ngapain kita biar aja dia yang kan. Nah, dikirim ya. 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 masalah papan bunga tadi mohon bapak sepakat kita memang tidak sebab tahun kemarin saya nggak sebut nama ya periode PCA PCM tahun kemarin itu masih ada karyawan itu yang meninggal orang kita yang kecelakaan aku siapa yang suka aktif kita itu punya anak bayi pak anaknya tiga dia meninggal kecelakaan punya anak tiga masih kecil bayi juga si istri tidak bekerja itu PCM-nya nggak saya butuh aja itu pak ya jadi saya mohon maaf untuk ini himbauan ke bapak-bapak kita sudah tidak ya jangan begitu terima kasih pak. Ya, ya kalau di Muhammadiyah seperti saya katakan saya dari dulu tidak pernah menggunakan itu ya, tidak pernah menggunakan itu. Lebih baik tadi uangnya diberikan kepada keluarga musibah itu akan lebih manfaat, ya kan? Apalagi kita tahu gitu, walaupun dia sudah kan, yang namanya orang meninggal itu ya susah. Ya kita pernah mungkin mengalami ya, mungkin bapak kita, ibu kita meninggal itu sangat berharga. Ya kita nggak akan minta kan namanya dikirim silakan. Ya, alhamdulillah kita sudah ingatkan ya kebetulan saya walaupun papi saya itu juga pejabat dulu ya pejabat tapi saya sudah ingatkan untuk tidak silakan lebih baik dianukan ke yang lain gitu kan
Nah, waktu mami saya meninggal begitu juga. Jadi kita sudah membiasakan itu, dibiasakan. Nah, memang kalau nggak dibiasakan susah, karena budaya kita. Nah, tapi ada yang protes nih, ada yang pernah nanya, kebetulan kawan saya ada beberapa orang yang buat karangan bunga, itu nggak rusak rezeki katanya. Ya rezeki yang lain lah saya bilang gitu kan gitu ya. Nah, jadi saya kira memang ya itu adalah budaya-budaya yang keliru ya. Budaya yang keliru yang seharusnya sudah kita abaikan tetapi masih sampai sekarang dipelihara ya. Nah, itu kalau itu memelihara yang semacam itu ya kalau lambat laun akan ya. Memang di satu sisi itu tadi. Nah, kalau kawan-kawan kita di sebelah ya masalah mursalah ini sebenarnya. Ya dianggap masalah mursalah ya. Saling menguntungkan ya, saling menguntungkan tetapi adalah eh, kebiasaan yang kurang-kurang baik. Saya kira itu ya, ya. Mudah-mudahan kita tetap konsisten ya. Secara bertahap memang untuk merubah hal yang semacam itu. Ya, baik. Ada lagi ya cukup ya. Baik, terima kasih. Uh, Nasrul minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.